Masih dari kawasan Perum Grand Patim Blok 4 Jalan Patim Kuning Tenggarong menyapa masyarakat Kota Raja di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kali ini kita masih di program Ups, obrolan santai, dan kali ini saya sudah ditemani dari teman-teman Kang Tono Channel yang memang hadir malam hari ini kembali di malam spesial pergantian tahun baru 2020 menuju tahun 2021. Dan tentunya kali ini sudah hadir ya di hadapan saya kembali. Kali ini dua orang lagi ya. Tadi sih berharap banyak orang gitu ya, tapi memang karena kita muatnya buat dua orang gitu. Oke, masih di program Ups, obrolan santai, tentunya di program spesial dalam rangka pergantian tahun 2020 sehingga merapat 1 jam lagi kita akan berada di tahun 2021 ya. Dan malam hari ini tentunya spesial, masih ada yang nemenin sahabat Nani dan juga sahabat sehat kurang lebih sekitar 5 jam ya. Dari tadi di pukul 7 hingga sekarang merapat ke pukul hampir pukul 11, dan nanti kita juga akan merapat ke pukul 12 di pukul 00 di tanggal 1 Januari 2021. Dan malam hari ini sudah spesial, ada teman-teman dari Kang Tono Channel. Selamat malam guys. Selamat malam. Oke. Kayaknya hari ini berbeda ya dengan minggu kemarin. Malam hari ini sudah sangat ceria dan kayaknya sepertinya hubungan kita sudah semakin dekat karena kita memang sudah tahu kalau kita ini sama-sama gila ya. Maksudnya gila dalam berkarya. Karena kalau kita gila beneran nggak mungkin kita ada di sini gitu, karena orang gila kan tempatnya di rumah sakit gitu. Nah, malam hari ini kita dalam rangka pergantian tahun gitu. Tapi sebelumnya Ari mau tanya dulu nih kabar-kabar kalian berdua. Kang Tono baik? Baik, kabarku lagi baik-baik aja, cuman agak kering. Agak kering karena tanggal tua ya. Iya. Kalau Haider baik? Oh baik. Sehat ya? Sehat. Sehat, nggak ada yang COVID kan malam hari ini. Itu dulu. Oke. Nah, kali ini kita berada di hari puncak dan sebentar lagi 1 jam lagi ya, tepatnya 1 jam lagi kita akan berada di tanggal 1 Januari 2021. Nah, kalau kalian sebelum kita bahas tentang karya-karya kalian. Nah, kalian ini tipe-tipe orang yang suka menikmati tahun baru nggak sih sebenarnya? Kalau aku sih suka. Apalagi sama teman-teman, sama keluarga juga. Cuman akhir tahun kayak gini ini biasanya sama teman-teman. Biasanya sama teman-teman sama. Dan tahun ini kayaknya kita nggak sama teman-teman ya. Tapi mungkin ntar jam 12 kita balik, kita ketemu teman-teman. Dan ya alhamdulillah kita mungkin di tahun kemarin kita belum jadi teman dan tahun ini kita jadi teman. Mau kan kalian temenan sama saya? Takutnya dalam hati kalian nggak ada yang mau. Oke, nah tapi biasanya kalau dari mungkin Ari mau tanya Tono dulu nih. Tono dulu biasanya menikmati momen tahun baru bareng keluarga itu hal yang dibuat atau yang dirindukan apa aja nih yang dirindukan? Ya kumpul bareng, makan bareng sama keluarga. Biasanya lebih ke orang tua atau? Ya, orang tua sama kakak, adik. Biasanya gitu sih. Biasanya ngapain? Maksudnya makan makanan yang paling diingat gitu. Oh, paling bakar-bakar biasa kan, bakar-bakar jagung, ikan bakar. Ikan bakar. Itu aja yang sering rutin lah. Ya memang lebih membuat kita jadi sibuk gitu ya. Ya, maksudnya kalau yang digoreng kan udah biasa gitu. Jadi kita mungkin ya memang sih hampir seluruh masyarakat Indonesia kalau tahun baru pada bakar-bakar, dan memang. Nah tadi juga Ari juga sempat baca gitu beberapa informasi dari info_kukar gitu ya. Katanya sih beberapa ruas jalan di Tenggarong katanya ditutup. Nah untuk kalian semuanya tadi sempat kesusahan nggak? Kalau kesusahan sih menuju studio? Enggak sih, kita tahu jalurnya juga. Jadi langsung masuk kemana tadi jalannya dia? Jalan Pesut. Langsung masuk Jalan Pesut. Karena di jalan depan kan pasti ditutup itu. Dan bahkan kali ini ada Ari melihat situasi terupdate ya dari salah satu postingan akun Instagram info_kukar. Yaitu di sini bisa kita lihat sama-sama jalan di Kota Tenggarong sepi banget ya, sepi banget nih, tuh nggak ada orang. Biasanya kalau tahun baru kan rame ya, padat. Rame. Nah kali ini kondisi terupdate kali ini dari postingan info_kukar, penutupan ataupun pengalihan sejumlah akses jalan di Tenggarong serta dimatikannya lampu jalan
khususnya lampu di Jembatan Kukar ataupun lampu tematik di Kutai Kartanegara saat malam pergantian tahun 2021 malam ini terbilang cukup efektif. Terpantau sejumlah ruas jalan yang biasanya pada tahun-tahun sebelumnya ramai, kini sangat sepi aktivitas. Dan ini pun Ari dapatkan dari salah satu postingan akun Instagram @info_kukar. Dan kalau tadi ketika kalian berdua berangkat ke studio, ramai atau sepi nih? Sepi, jalan pasti sepi semua. Tahun ini kenapa ya? Setiap jalan kayaknya ada seramai-ramai tahun lalu, ada musik-musik apa nggak ada. Biasanya jalan itu macet, ini lancar jalannya. Dan kali ini juga ada informasi terupdate dari Info Kukar, telah terjadi kecelakaan di kawasan Jalan Kartini Tenggarong, tepatnya di sekitar Indomaret kawasan Jalan Kartini pada Kamis 31 Desember 2020. Yang pasti ini mungkin juga jadi membuat kita introspeksi diri gitu ya. Yang pasti mungkin untuk kita semuanya juga nanti buat Tono, buat Haider yang mungkin dari sini mau pulang juga tetap hati-hati gitu ya, karena kita nggak tahu ya walaupun jalan sepi kadang ya kalau kita nggak hati-hati ya semua itu bisa terjadi gitu ya. Nah tadi kita udah tanya sama Tono, katanya beliau ini rindu dengan kebersamaan keluarga, yaitu kangen bakar-bakar ya. Iya. Kalau Haider pernah rumahnya kebakar? Jangan balas. Atau biasanya apa sama kayak Tono atau gimana nih biasanya kalau rutinitas tahun baru? Kayaknya dia kangen mantan ya. Kangen mantan. Karena mungkin setiap tahun baru ada yang spesial sama mantan. Jangan-jangan. Nah, mungkin nanti ya kita tanya. Untuk Haider sendiri gimana? Ya sama ya seperti kita juga kalau malam tahun baru tuh kita ngumpul urunan, buat beli jagung, ikan, ayam. Nanti di tengah malam kita santai-santai kayak biasa. Ikan jagung. Ya kayak orang-orang lah. Kayak biasa sih. Kayak pada umumnya gitu ya. Dan memang kalau kita bicara tahun baru ini identik banget sama yang namanya jagung, ayam bakar, apalagi yang biasanya dibakar? Ikan bakar gitu. Kenangan. Nah, apa kenangan? Tapi kalau kalian ini sebenarnya udah punya pacar semua apa enggak sih kalian berdua nih? Aku masih single and happy. Kalau dari Tono single, kalau dari Haider sama single juga ini single parent. Yang udah punya anak ya. Anaknya banyak. Karena mukanya udah dewasa banget. Enggak mungkin agak boros aja. Maksudnya pengeluarannya ya. Oke, dan tentunya malam hari ini, nah kalau mungkin kalian masih single, ini Haider karena kalau Tono mungkin aku percaya gitu kan, ya, percaya. Karena aku dari muka-mukanya dia selalu apapun yang dia bilang aku percaya. Gitu. Kalau Haider kayaknya nggak percaya, kayaknya dia bukan orang yang single gitu. Bukan, banyak sih anunya. Jadi aku nggak bisa bilangin di sini. Tapi memang single. Memang single. Yang pasti karena sebelumnya Ari juga mohon maaf dan sekaligus berterima kasih karena kalian malam hari ini sudah menyempatkan waktu malam hari ini datang ke studio Andini lagi dalam rangka kita sama-sama nunggu jam 12 ya. Sama-sama nunggu momen pergantian tahun di tanggal 1 Januari 2020. Nah, kalau boleh tahu malam hari ini kalian datang ke sini satu tim atau siapa-siapa aja sih yang udah hadir ke sini selain kalian berdua yang udah masuk ke studio? Mungkin dikenalin nih teman-teman yang ada di luar. Itu ada si Sahril sama si Atah ya. Itu kru kita. Setiap bikin konten itu namanya Sahril, Atah. Posisi mereka biasanya di mana? Di sayap belakang atau di bagian mana nih biasanya? Kalau Sahril tim kreatif. Tim support lah. Tim support. Kalau kameramen beda lagi orang-orangnya. Ya, beda lagi kameramen. Ada beberapa yang udah ikut juga. Karena punya kesibukan lain kan. Punya kesibukan gitu. Apa ya. Mungkin ya itulah karena memang kalau kita bicara tahun baru banyak orang yang menikmati momennya itu dengan hal yang berbeda-beda ya. Seperti malam hari ini mungkin kita membuat suasana yang berbeda yaitu dengan hadir di studio Radio Andini ya. Dan nah tentunya kalau kita melihat sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Nah pencapaian apa sih yang memang sudah kalian dapat di tahun 2020 selain mungkin yang setahu saya kan ya karya-karya kalian di YouTube Kang Tono Channel udah lumayan diminati dan juga sudah mulai digemari oleh banyak netizen gitu. Nah suka dukanya selama kalian di 2020 apa aja sih? Suka dukanya itu ya kerjaan sih.
kerjaan itu hilang. Udah kayak ini ya, sosok gitu, kadang kerjaan juga bisa hilang timbul. Ya, itu kerjaan hilang. Cuman ada yang baru, kita coba yang baru lagi. Ada kerjaan baru. Kalau boleh tahu ini kan selain hobi kalian dan ini sambil ini ya. Tapi di kamera nggak kelihatan. Nah, ini Tono dan juga Haider mengawali karir sebelum menjadi YouTuber. Kalian ini mungkin di sini kita akan sedikit terbuka gitu kan, berbeda dengan pertemuan kemarin. Oke. Nah, Tono sendiri ini mengawali karir sebagai seorang apa sih sebenarnya dulu? Aku dulu seorang kulit tambang. Iya. Sekitar 3 tahunan. Terus bosan kan? Bosan antara bosan sama dipecat itu dari mukanya. Ini emang beneran bosan atau gimana? Kayaknya bosan karena ada masalah lah gitu lah. Jadi aku pikir bikin usaha baru, coba YouTube. Pertamanya cuman bikin prank, bikin vlog, cuman nggak laku. Ada tuh sekarang juga ada yang lagi Hai guys, saya mau ngeprank teman saya gitu. Ada tuh kan? Iya. Nah terus. Nah setelah aku keluar dari perusahaan itu, Haidir ngajak aku bikin horor. Oke. Nah tapi kalau boleh tahu Tono ini dulu sekolah di mana sih? Oh sekolah. Karena malam hari ini akan saya kulik-kulik sampai ke kulit-kulitnya ya. Ntar aku ingat dulu, pernah sekolah nggak ya? Jangan-jangan nggak pernah sekolah gitu ya. Tiba-tiba lahir dari sang ibu langsung segede ini gitu. Tapi dulu sempat sekolah nggak? Sekolah SD di Margasari di tempatku tinggal. Terus SMP di Luakulu. SMK di Lojanan. Iya. Mungkin disitulah kenal sama Haider ya. Belum. Masih ini namanya Haider memang Haider atau Haidir? Haidir. Iya. Nah, tapi enaknya dipanggil Haider. Karena kalau saya ngomong Haider itu kayak saya ingat yang di rantai. Iya kan? Iya. Nah, kalau kalian tahu gitu, jangan-jangan kalian ketawa tapi nggak tahu. Ikutan aja. Oke. Nah, kalau dari Haidir sendiri sebenarnya emang dari dulu kenal sama Tono di sekolah atau di mana gitu? Oh, kita satu kerjaan. Oh, satu kerjaan di perusahaan juga? Ya, di perusahaan. Oh, gitu. Aku seniornya di kerjaan. Senior. Dan apakah memang kalian itu ke sini maksudnya keluar dari kerjaan itu sama-sama hingga membuat channel sama-sama gitu? Keluarnya? Tono dulu yang keluar. Jadi korban. Ya, jadi korban baru keluar. Kalau aku belum keluar, cuma lagi dirumahkan dari bulan 10 akhir tadi. Karena kondisi pertambangan menurun jadi kacau gitu. Tapi ya itu tadi yang pasti ya sebagai, ada. Yang penting adalah kalian itu tidak patah semangat gitu ya untuk membuat ataupun membuat ataupun tetap bekerja mencari pundi-pundi rupiah gitu ya. Dan bahkan sampai saat ini pun kalian juga selain sebagai seorang YouTuber horor, kalian juga memiliki usaha sendiri, yaitu punya usaha apa sekarang? Di bidang jasa, antar barang, antar apa aja lah. Antar apa aja lah. Nenek-nenek juga diantar. Karena yang penting abis diantar bayar ya, gitu, itu. Atau mungkin sebelum diantar bayar dulu ya. Nah itu usahanya apa? Mungkin nggak apa-apa, malam hari ini hari bebasin. Kalau mau promosi monggo. Ya, usahanya itu namanya Kuyang Kurir. Kuyang Kurir karena mungkin sesuai dengan kalian. Ya. Kalian apa? Kuyang. Oke, karena mungkin sesuai dengan pengalaman profesi kalian di YouTuber horor gitu ya. Nah, kenapa kalian mengambil inisiatif usaha kalian ini adalah Kuyang Kurir gitu? Karena lebih gimana ya, lebih fleksibel jam kerjanya, bisa ngonten, bisa kerja. Gitu sih. Bukan ya mungkin itu dari segi waktu ya. Waktu, ya. Untuk nama Kuyang gitu. Oh, nama Kuyang itu gimana, Der? Unik. Yang pertama unik sih. Unik. Jadi pusat perhatian kan. Kalau pusat perhatian aku kayak jadi aku ingat waktu aku SMA gitu. Aku selalu jadi pusat perhatian orang-orang gitu ya. Karena aku dulu sangat menjijikan. Oke. Nah, lanjut ada lagi mungkin. Sebenarnya Kuyang itu ada kepanjangannya, enggak horor sih. Kurirku sayang. Kurirku sayang. Gitu kayak jadi kayak orang itu apa ya?
memang memiliki kayak udah favorit aja gitu sama kalian gitu ya. Iya. Jadi ya udahlah besok mau antar barang telepon Tono, besok mau antar belanjaan antar minta Tono juga gitu. Jadi kayak kurir kesayangan gitu. Itu. Ya. Tapi selama ini memang kalian sudah disayang sama siapa aja? Ya. Ya itu belum ada. Oke. Nah, kali ini kan kalian juga sudah bisa dikatakan kalau Haidir sendiri tinggal di daerah Samarinda ya, masuk Samarinda ya. Kalau Tono di mana? Tenggarong. Masuk Tenggarong. Nah, kalau mungkin aku mau tanya ke Tono dulu dan kebetulan karena memang radio kita kan juga di Tenggarong gitu ya. Kita 2020 masuk ke 2021. Nah, sebenarnya untuk Tono sendiri melihat Kutai Kartanegara gitu. Mungkin ini bukan apa ya, kayak di TV kan mungkin ada pembicaraan apa-apa gitu. Kayak kita udah wibawanya tinggi gitu ya. Iya. Tapi mungkin kita ya tetap karena kita memang masyarakat Kutai Kartanegara gitu ya. Kalau dari Tono sendiri melihat di 2020 ini bagaimana perkembangan Kutai Kartanegara? Bung Tono mungkin bisa menjawab. Menurut saya lebih maju lah. Lebih maju. Terus sekarang udah ada lampunya di jembatan. Iya, itu yang bikin tapi memang walaupun sayangnya malam hari ini dimatiin ya. Matiin. Itu juga aku kecewa sebenarnya. Kecewa. Padahal tadi niatnya habis dari studio mau ke situ kan. Sambil ngerikot gitu lah. Iya. Tapi ya mungkin habis ini ya mau Tono bisa berhenti di jalur mana gitu, syuting gitu ya. Ya, kan sepi nih kan. Nah, kalau dari Tono sendiri udah sering ke Kota Tenggarong apa belum? Karena kalau kita lihat kan Tono ini juga rumahnya nggak jauh dari bisa dikatakan agak jauh dari kota gitu. Kalau aku sih agak nggak terlalu sering sih ke Tenggarong. Apa yang paling Tono suka dari Kota Tenggarong? Tenggarong ini agak bersih, tempatnya bersih ya. Jangan bilang nggak bersih dong. Memang bersih. Karena apa? Ali tuh paling suka banget kalau ke Tenggarong, walaupun saya tinggal di Tenggarong seberang ya. Karena Tenggarong ini banyak tukang kebersihannya itu ada di mana-mana. Jadi itu memang beberapa ruas jalan di Tenggarong itu memang lumayan bersih gitu. Bahkan daun-daun satu noda pun tak ada. Ya. Nah, kalau dari Haidir sendiri bagaimana nih? Mungkin walaupun malam hari ini beliau ini adalah perwakilan dari Samarinda gitu, dan Haidir melihat perkembangan Samarinda di 2020 seperti apa nih? Kalau Samarinda, menurut Haidir yang tinggal di Luajanan, apakah sangat berkembang pesat ataupun apa yang paling Haidir berkesan gitu ya di pikiran dan di hati tentang Samarinda di tahun 2020? Jangan ingat mantan ya. Kalau mantan bisa dicari di mana aja. Iya. Kalau perkembangan sih pasti ada di Samarinda. Cuma kalau pesat-pesat banget tuh Enggak banget. Ya, enggak banget. Enggak terlalu gitu ya. Tapi memang selalu ada kemajuan gitu ya. Ada. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang 2020 ya memang semuanya mungkin ada yang mungkin stuck di situ aja gitu, karena kita melihat kita memasuki di masa pandemi gitu ya. Tapi di masa-masa pandemik, awal-awal pandemi kalian kemarin kalian sempat merasakan juga nggak sih dampak dari perekonomian yang sempat bisa dikatakan ya lumayan hancur lah gitu? Pasti sempat semuanya. Merasakan banget sih. Jadi waktu di saat pandemik itu kalian masih di perusahaan ya? Kalau aku sih Awal-awal pandemik. Awal-awal pandemik tuh bulan berapa ya? Bulan 3. Nah, aku tuh sudah resign sudah. Udah resign. Gitu. Oke. Udah menghadang. Dan udah siap-siap untuk masuk membuat lembaran baru gitu ya. Dan tentunya mungkin next kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau, lebih ke membahas karya-karya beliau dan juga hal-hal yang mungkin sesuai dengan konten beliau. Kalau mungkin kita tadi udah ngobrol-ngobrol secara umum, so yang pasti masih di program Ups, obrolan santai, dan tentunya masih ditemani oleh Tono dan juga Haidir dari Kang Tono Channel. So untuk Anda juga semuanya jangan kemana-mana, always stay tune hanya di 106,5 Radio Andini Tenggarong. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini Ari masih ditemani dari teman-teman Kang Tono Channel. Halo. Yo. Halo. Oke, masih semangat guys? Masih semangat. Apalagi makanan masih banyak. Selama masih sanggup kita untuk mengunyah ya. Tapi memang kerasa ngantuk nggak kalian? Enggak ya, habis makan udah ngantuk lagi. Kalau Ari malam habis makan memang bingung gitu. Kadang kalau saya kenyang itu malah berabe urusannya. Jadi bingung cari senderan gitu ya. Nah, kalau dari kalian semua ini kalian berdua ini memang tipe-tipe orang yang suka begadang nggak sih sebenarnya?
Begadang sih kayaknya jelas. Kalau ada yang kalian nggak takut dimarahin sama Bang Haji Romaira? Begadang jangan begadang ya. Tapi memang kalian ini adalah tipe-tipe orang yang suka begadang gitu ya. Biasanya kalau dari Tono sendiri tidur jam berapa sama Aidil? Dan nanti juga sih, tapi aku sering tidur cepat akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini karena kelelahan. Karena kelelahan dan memang hati lagi nggak enak ya. Nah kalau Aidil memang suka begadang apa enggak sih? Enggak juga sih, kadang tidur jam 11, kadang jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas gitu. Tapi kalau dari sini sebenarnya, nah kalian kan juga sering bikin konten tuh biasanya kalau konten-konten horror yang kalian up di YouTube kan pasti malam tuh ya. Nah biasanya kalian mulai syuting itu jam berapa sih sampai ke jam berapa gitu? Paling cepat itu jam 8. Syuting jam 8? Iya. Selesai ya jam 12. Jam 12? Pernah juga kita mulai jam 11. Selesai jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Nah, di saat kalian syuting jam segitu ada perbedaan nggak sih ketika kalian mungkin syuting dan juga mengambil gambar video itu jam itu berpengaruh nggak sih terhadap interaksi makhluk astral, makhluk halus gitu? Berpengaruh itu. Berpengaruh. Biasanya kalau kita bikin video jam 8 sampai jam 11 itu udah ada apa-apa lah. Kita masih enjoy bikin video itu. Kalau udah masih pagi lah bahasanya. Iya. Kalau udah jam 12 ke atas itu beda awalnya sudah. Awalnya gimana? Kayaknya kita ngerasa tuh ada yang ngikutin di belakang. Aneh sudah. Cuman ya? nggak ngelihat juga, dia nggak nampakkan karena kita lebih besarkan energi kita. Oh gitu. Itu. Ya. Jadi memang energi berpengaruh juga. Nah, di tahun 2020 tentunya sudah banyak kalian mungkin menemukan dan juga membuat konten-konten dengan sosok astral gitu, dan sosok astral yang pernah masuk dalam konten-konten kalian di YouTube itu apa aja sih? Mungkin kuntilanak atau Ari sih agak gimana gitu ya, karena ntar saya pulang sendirian, kalian kan satu tim gitu ya. Nah kalau ini makhluk astral yang sudah pernah masuk konten-konten kalian itu apa aja sih di tahun 2020? Di tahun 2020 ini beberapa artis hantu sosok hantu sempat eksis di channel eksis ya. Apa aja? Yang pertama eksis itu pocong. Pocong itu paling utama. Sempat kalian ambil gambarnya atau itu dari salah satu teman kalian saja yang melihat? Sempat diambil gambarnya cuman sekilas. Habis itu hilang. Habis itu mulai ini ya. Ya. Walaupun lagu kita house musik ya. Beda kan? Suasananya jadi beda ini. Terus sosok kuntilanak itu dominan kan? Kemarin dominan. Terus Banaspati, Genderuwo. Tapi kalian memang pernah melihat genderuwo? Kalau genderuwo itu tidak kelihatan. Kalau aku sih tidak kelihatan. Cuman dia nyerang gitu. Oh nyerang. Ada di videoku. Dia nyerang, kayak narik aku. Pas itu videonya kan aku kan uji nyali di hutan. Genderuwo itu narik. Dan juga ada Banaspati. Oke. Nah untuk ini pun sesuai dengan apa ya, sesuai dengan usaha kalian juga, yaitu kuyang kurir juga ya. Kalian juga punya usaha kuyang kurir, yaitu usaha antar jemput penumpang ya, bukan usaha antar jemput kuyang ya. Nah sosok kuyang sendiri sebenarnya kalian pernah menemuinya secara langsung atau enggak sih sebenarnya, atau gimana nih pengalaman kalian terhadap sosok kuyang ini gimana di tahun kemarin, di tahun 2020? Kuyang waktu kita explore itu sempat ketangkap sih. Ya. Waktu dia mau ritual masukkan kepala ke badannya itu. Terus kita pergokin kan. Tahu-tahu dia noleh ke belakang, langsung kalian pergi. Kaget, spontan pergi. Karena ya mungkin di sisi awal kalian mungkin udah memberanikan diri gitu. Tapi ketika itu kalau ya sebenarnya kalau kita takut itu apakah boleh kita misalnya misalnya kalau takut ya sebenarnya kan kita nggak boleh kalau takutnya rame-rame gitu, maksudnya harus ada yang berani, tapi kalau berani pun harus satu-satu gitu. Tapi kalau di antara kalian tim Kang Tono Channel, siapa sih yang paling berani, siapa yang paling takut? Yang paling berani dari tim Kang Tono Channel itu Roma. Cuman orangnya nggak ada di sini. Roma Kelapa. Roma kemana? Roma malam ini jam bilang lagi nyanyi ya. Lagi begadang. Roma kalau boleh tahu kemana dia malam hari ini? Roma ini sudah beberapa video sudah nggak ikut lagi karena ada kerjaan dia. Oke.
kerjaan. Apa yang membuat Tono bisa mengatakan kalau memang Roma itu yang memang paling berani di antara tim Kang Tono Channel? Karena pas ada dia, aku sendiri ngerasakan ya. Roma itu yang mana ya? Roma itu ada yang nangkap aku itu, nah yang dari belakang. Oh iya, yang Roma. datang terakhir ya. Oke. Suasananya itu beda, dia tuh kayak lebih berani gitu nah. Jadi rasa takutku tuh hilang. Bener. Dan ketika itu pun bahkan dia memang benar-benar ingin mencari sosok bapak-bapak yang membawa, yang hanya kayak pakai apa ya, pakai celana aja ya, pakai sarung ya, pakai rok gitu, pakai pakai sarung aja, bahkan dia ambil kayu mau cari sendiri gitu ya. Dan memang di keseharian hidupnya Roma ini memang orang yang pemberani gitu. Pemberani. Nah untuk yang paling takut deh di Kang Tono Channel siapa? Yang paling takut jangan-jangan malah yang punya nama ya. Tono malah yang paling takut. Aku enggak takut, cuman kalau ditakut-takutin ya takut. Nah, tapi kalau yang paling takut ada nggak? Ya maksudnya nggak usah ke sana. Ngeri ada. Cuman dia jarang ikut kan. Namanya takut kan. Namanya paling takut ya. Namanya Dika. Malam hari ini Dika mungkin kita bisa sapa dulu Dika ya. Hai Dika. Halo Dika. Dika. Nah Dika malam hari ini di mana nih? Dika di Luaduri. Lagi di rumah, enggak tahu ngapain dia tuh. Luaduri ya. Luaduri. Ternyata kalian ini memang teman-temannya hampir di semua loa-loa. Iya. Dan kemarin juga saya sempat main ke Loa Buah. Kalau markas kalian dari Loa Buah jauh nggak? Sekitar berapa kilo ya? Tinggal nyebrang aja. Nyebrang aja, tembus di Jalan Barito. Gitu. Oke, nanti ya kalau Ari, karena Ari kan punya keluarga di Labuan, baru 3 hari yang lalu Ari ke situ. Jadi mungkin nanti Ari minta Kuyang Kure jemput Ari di situ. Iya, bisa. Masalah bayaran gampang aja lah ya. Gaji penyiar gede. Oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang beberapa hantu-hantu. Nah, sampai saat ini mungkin kalian punya harapan juga dong. Kalau orang kan harapannya untuk sukses. Nah, kalau kalian pernah nggak sih pengen ketemu hantu siapa gitu? Maksudnya ingin mengeksplor hantu apa gitu, bukan ketemu atau gimana? Sebenarnya kalau aku sih kepinginnya tuh ya model mediasi, tanya-tanya hantu itu apa sih, apa kejadian yang pernah dia lalui sama hidup. Kenapa harus jadi hantu? Iya, kenapa harus hantu? Karena memang yang udah-udah kan seperti itu. Iya, karena banyak pesan juga yang dia berikan kan kalau kita tanya-tanya kayak gitu kan. Nah, tapi kenyataannya malah susah sih. Kadang mereka nggak mau masuk komunikasi, inginnya nyuruh kita pergi ya. Keseringan pergi gitu. Karena mungkin mereka merasa terganggu dengan kehadiran kalian gitu. Karena ya kadang kita juga ya contohnya halnya mungkin kita sama-sama manusia. Kalau kita nggak kenal, tiba-tiba mereka masuk ke wilayah kita, ngapain kesini, pergi gitu. Padahal memang kita sebenarnya mungkin niatnya baik gitu, ingin berkomunikasi gitu. Nah tapi kan ketika belum ada jalinan komunikasi yang terjadi di antara kalian, misalnya enggak, kita mungkin di sini mau tanya-tanya aja gitu. Nah tapi tadi yang ingin kalian eksplor tadi apa? Ya mungkin kisahnya. Kisahnya, lebih ke kisahnya gitu. Tapi mungkin untuk planning ke tahun 2021 kalian ada nggak sih pengen mengunjungi beberapa tempat yang ada di selama ini yang udah kalian kunjungi untuk seputar Tenggarong saja atau Samarinda aja? Tenggarong Samarinda sudah pernah. Sanga-sanga ya. Sanga bukan Samarinda ya? Bukan. Dia punya sendiri ya? Iya. Sanga-sanga masih masukkan lo ya? Masuk Kuta Kartanegara. Nah selain di Kukar dan Samarinda di mana aja? Ada lagi? Di Balikpapan sih hampir pernah, cuma anda dapat izin kita. Dapat izin. Maunya di Jogja. Kejauhan Pak ya. Pulau ya. Pesawat mahal Pak ya. Ke Tenggarong aja tadi rombongan. Nggak apa-apa. Ya kita kan apa adanya ya. Iya. Namanya kan impian kan? Kita pernah berharap dan saya juga seperti itu gitu. Bukan berarti saya ini adalah orang yang sudah punya ya. Kita sama-sama merintis karena memang kebetulan usia kita kan sama ya. Ya sama. Saya nggak mau dibilang tua loh ya. Nah di tahun 2021 gitu ya, sebentar lagi kalau nggak salah ini kita lihat 12 menit lagi kita akan menginjak di tanggal 1 Januari 2021. Nah kalian ini pengen nggak sih mengeksplor tempat-tempat lain atau kota-kota lain gitu? Yang ingin kalian eksplor itu sebenarnya di mana aja gitu? Ada rencana-rencana selanjutnya gitu? Lebih kemana kita nyetornya?
tahun depan ini? Kita lebih ke jangan malah ngobrol di sini. Langsung jawab aja nggak apa-apa. Mungkin dari Haidir pengennya kemana, dari Tono pengennya kemana gitu. Ke daerah Sengata sih kayaknya. Lebih ke Kutim. Ada apa di daerah situ yang sangat Haidir inginkan gitu, ingin dieksplor? Hutannya masih alami sih, kalau aku lihat memang hutannya. Alami ya. Kalau di sini agak dibuat-buat ya. iya. Buat. Bukan dibuat-buat tapi memang sudah banyak yang dijamah. Iya. Di sana memang masih alami, jadi jarang dijamah manusia. Nah, kalian ini memang spesialis untuk ke hutan-hutan atau sebenarnya lebih ke tempat-tempat yang memang misalnya hal-hal yang misalnya kayak sekarang kan di sini nih angker, di sini angker, ya udah. Kalian ini memang lebih suka ke hutan-hutan atau sebenarnya lebih ke semua tempat semuanya sama gitu? Semua tempat sama sih. Kalau aku sih lebih kepengen ke bangunan-bangunan tua gitu. Sama berarti kalau Tono kayaknya sama kayak aku. Iya. Karena kayak lebih ada ceritanya lah. Tapi memang sih sebenarnya kalian pernah nggak sih mengikuti fans kalian atau netizen yang memang sudah komen di channel YouTube kalian, kan Tono di sini nih yang ini, kalian pernah nggak menuruti mereka? Beberapa pernah, cuman pas kita coba ternyata izinnya nggak bisa kita dapat. Jadi mereka cuma menyarankan aja. Atau kalian memang selama ini belum pernah melibatkan netizen kalian, maksudnya fans dari kalian? Kalau netizen sih ada beberapa. Beberapa aja, satu aja mungkin ya. Satu aja. Yang mau, yang berani langsung. Karena kalau aku lihat kan di channel Kang Tono ini yang komen itu udah hampir ratusan gitu. Ya. Jadi mungkin sekali-sekali ya, ini sekedar masukan aja sih. Mungkin sekali-sekali kalian bisa menuruti atau mungkin membuat challenge gitu ya. Kira-kira untuk minggu ini kita enaknya kemana gitu. Siapa tahu mereka punya ini. Sebenarnya banyak yang pengen ikut kayak gitu, banyak komen-komen sampai DM. Pengen ikut maksudnya pengen gabung juga. Ya, gabung explore gitu. Cuman kita nggak tahu dia tuh rumahnya di mana. Tanya dong Ton. Biasanya kan Tono kalau giliran nanya kamu di mana. Gimana? Terus waktunya tuh nggak pas dengan kita. Karena kalian sibuk ya. Iya, sibuk. Dan giliran kalian ada waktu, mereka yang sibuk. Iya, itu. Nah, tapi sampai saat ini belum terrealisasi antara kita bertiga gitu. Nah, itu. Dan semoga di tahun 2021 ini saya bisa ikut kalian gitu. Karena ya itu dari kemarin saya pengen banget mengeksplor yang hal seperti itu gitu. Dan memang dari kemarin setiap siaran, setiap malam Jumat saya pengen kapan saya punya teman dari dunia seperti ini. Kalian dunia apa? Dunia manja. Oke, lebih ke yang pasti ya semoga lah kita sama-sama ada waktu gitu ya, karena memang saya ingin sekali mencoba gitu ikut penelusuran seperti itu, tapi kalau bisa jangan jauh-jauh di sini aja. Kalau kenapa? Kalau ke Ari kira-kira di mana pengennya? Kalau aku sih pengennya yang deket-deket aja, kayak di sini di stadion. Di stadion ini aku walaupun gak ini tapi ngerasa ya. Ngerasa. Kalau tengah malam terasa. Maksudnya termasuk di stadion. Ya. Karena di situ juga ada banyak beberapa bangunan-bangunan kosong kalau malam. Jadi nggak cuma siang aja, ternyata dari siang sampai malam itu banyak yang kosong. Dan tentunya kalau saya sendiri juga banyak pengennya karena di sepanjang jalur 2 ini banyak rumah-rumah kosong loh. Iya, banyak. Bener kan? Bisa aja kayak. Ini dekat ini Mas Ari, di Rumah Sakit Parikesit Lama. Itu sudah kan kalian sudah pernah? Iya, tapi siapa tahu Mas Ari pengen coba kan. Boleh. Luas tempatnya. Dan sekarang kita banyak hal yang mungkin kita bahas juga secara banyak yang saya ingin tanya-tanya gitu kan. Dan mungkin nanti kita juga bisa libatkan teman-teman dari, kalau Kang Tono ini punya orang-orang yang support kalian ini apa namanya? Apa ya? Belum dibuat. Nah, mungkin nanti kita akan libatkan mereka 1 orang atau 2 orang gitu kan. Masalah giveaway gampang aja lah. Iya. Itu di bawahnya Aidir ada banyak, masih berapa bungkus. Siap. Oke, nah sebentar lagi. Nah, kali ini kita nggak kerasa sudah masuk ke detik-detik menuju ke pukul 12 malam ya. Sekitar tinggal 8 menit lagi kita akan masuk ke tanggal 1 Januari 2021. Dan mungkin nanti kita juga akan tanya kepada Tono, kepada Haidir, apa sih harapan mereka di 2021 dan apa juga harapan saya pribadi di tahun 2021. Yang pasti jangan kemana-mana, kali ini kita dengerin dulu 1 buah single sebelum
sebelum nanti kita akan kembali di pukul 12 malam tepat ataupun di pukul 00 di tahun 2021. Oke, masih dari kawasan Perumgeran Patin Blok 4 Jalan Patin Kuning Tenggarong, dan gak kerasa kali ini sudah merapat ke tanggal 1 Januari 2021. Oke, dan pastinya kita mengucapkan ya, di sini ada tim Kang Tono Channel, masih ada Kak Bagus Mulya, dan juga masih ada sahabat Andini Mbak Nur. Yang pasti kita mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sekali lagi ya kita ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Oke, sekali lagi kita ulang. Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Oke ya, oke, yang pasti kita nggak kerasa udah di tahun 2021, dan pastinya sesuai tadi yang seperti Ari bilang, semoga kita semuanya kedepannya semakin sukses lagi, teman-teman Kang Tono Channel juga semakin sukses lagi, teman-teman Bagus Mulya ya, teman-teman Bagus Mulya, ada Kak Bagus Mulya juga semakin sukses lagi karirnya, ada Mbak Nur semakin sukses lagi, dan mungkin kali ini Kak Bagus dulu deh, harapannya di tahun 2021 diulang lagi apa? Oke, harapan saya di tahun 2021 semoga segala sesuatu menjadi lebih baik. Oke. Buat saya dan teman-teman semua ada di sini. Oke, Kang Tono apa nih harapannya 2021? Harapannya semoga jadi lebih baik juga lah, karena kita coba-coba menjadi lebih baik. Oke, Mbak Nur, silakan Mbak Nur. Ya, lebih baik lagi. Terus tuh corona tuh cepet jauh-jauh gitu. Oke. Itu aja sih. Oke, dan untuk harapannya tentunya untuk saya pribadi semoga kedepannya saya semakin sukses lagi, relasi-relasi di dunia hiburan semakin terbuka lagi, dan tentunya banyak lagi keluarga-keluarga yang memang bisa saya dapatkan, bisa saya temukan lagi di bidang hiburan ini, dan tentunya semoga Radio Andini menjadi lebih sukses lagi. Boleh tepuk tangan lagi? Amin. Dan tentunya sekali lagi kita ucapkan selamat tahun baru 2021, dan karena waktu kita udah mepet, yang pasti saya ucapkan selamat dan juga terima kasih buat semua teman-teman dan juga bintang tamu yang sudah hadir malam hari ini. Ada Kang Tono Channel, terima kasih, Kak Bagus Mulya, terima kasih, Mbak Nur, sahabat Andini, terima kasih, dan juga ada sahabat saya juga tadi, ada Singgi Maido yang udah duluan pulang. Dan yang pasti kita mau pamit undur diri. Saya Ari Widana, dan Saya Kang Tono. Bagus Mulya. Mbak Nur 49 punya. Dan tentunya sukses selalu buat kita semuanya. Sekali lagi kita ucapkan selamat tahun baru 2021.
106,5 Radio Andini Tenggarong.